Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi faddala an-nisaa ala sa'iri makhluqatihi faja'alaha min asma'i suratin fil Qur'an fi suratin nisa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi alladzi hatha ala takrimin nisa ala makhluqil alamin. Fassalawatullahi alaihi wa salamuhu tammu ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya doakan semua tanpa kecuali, semoga semuanya yang ada di area muktamar ini, terkhusus di sesi Yaumun Nisa, seluruhnya ada dalam naungan rahmat, ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf Ibu, saya kalau di pengajian para ibu An-Nisa itu suka melepas kacamata. Karena kalau kacamata saya lepas, ini semua sama di hadapan saya. Jadi saya punya prinsip, yang cantik itu hanya istri saya saja. Dan saya yakin ibu juga cantik tuh ya. Cuma saat ini kita sedang belajar, biarkan apa yang akan kita pelajari itu yang kita bawa dan kita amalkan dalam kehidupan insya Allah. Baik, tak kenal maka tak, bukan ta'aruf. Karena tidak kenal itu tidak selalu harus sayang. Ingat ya, Anda kenal suami tetangga kan tidak harus sayang ya? Tak kenal maka tak, kenalan gitu kan. Baik, kita akan kenalan dulu. Ini yaumun apa namanya? Baik, saya boleh berdiri? Boleh. Izin ya Bu. Baik, An-Nisa, apa artinya Nisa? Wanita. Baik, salah. Selain wanita apa? Perempuan. Salah. Apalagi? Begini, waktu kita cuma 40 menit. Kalau tidak tahu, katakan Wallahu a'lam. Itu supaya nggak habis waktu. Apa artinya Nisa? Bukan Wallahu a'lam, ada artinya. Ibu yang bikin Yaumun Nisa tapi nggak tahu artinya. Baik, An-Nisa itu bukan wanita. Ingat ya, An-Nisa bukan perempuan. An-Nisa artinya perempuan-perempuan. Nggak pakai om, ya, perempuan-perempuan. Ya betul jemaah. Sebab begini, perempuan itu ditampilkan dengan diksi yang unik dalam Al-Quran. Kalau dia sendirian, dia punya nama khusus. Kalau dia banyak, jamak seperti ini, namanya berubah. Dan itu spesialnya perempuan dibanding dengan laki-laki. Spesialnya perempuan dibanding laki-laki. Laki-laki itu sendirian atau banyak, itu diksinya satu. Akarnya, rootsnya cuma satu. Sendirian rajulun, banyakan rijalun. Hurufnya nggak berubah. Ya, dari huruf ra, jim dan lam. Dalam bahasa Arab, setiap kata diawali dengan ra, jim dan lam, artinya sesuatu yang kuat, tegak, kokoh, menopang, berwibawa. Karena itu kaki kenapa disebut dengan rijlun? Karena posisinya lebih kuat dibanding tangan dan menopang tubuh untuk tegak berwibawa. Lelaki baik sendirian ataupun banyakan, kenapa disebut rajulun, rijalun? Karena sifatnya, fisiknya keadaan lebih kuat, kokoh, tegak dan berwibawa. Jadi kalau ada laki-laki jadi gemulai, itu kehilangan kewibawaannya. Gas Bu ya? Ibu kan kalau ada ustadz datangnya apa? Apa kabar? Ibu bubar kan? Nah, itulah rajulun. Tapi kalau perempuan, ini penting sekali, barangkali juga mungkin baru ibu dapatkan. Kalau dia sendirian, nama dia itu mar'ah. Gak pakai o, mar'ah.
Tadi kan saya tuliskan ya, sebentar. Ini kelihatan? Belum saya tulis udah kelihatan. Belum bisa. Cuma peserta IMSA MSSG yang belum saya tulis udah kelihatan. Ini mar'ah. Apa artinya? Perempuan. Kalau satu orang. Perhatikan, ini barangkali jadi ilmu baru. Kenapa disebut mar'ah? Dalam bahasa Arab, setiap huruf yang mengawali kata kemudian diawali dengan mim, ra, hamzah, ta, itu setidaknya punya 3 arti utama. Satu, sesuatu yang selalu ingin tampil indah. Perempuan kenapa disebut dengan mar'ah? Karena di antara fitrahnya ingin tampil indah. Makanya saya tidak heran ketika ibu pakai seragam hijau-hijau royo-royo misalnya ya. Karena tabiatnya selalu ingin tampil indah, tampil rapi. Kami lelaki keluar, saya mau ta'lim, ada sedikit terlipat bagian baju, kita biasa saja. Tapi terlihat istri, Buya, tunggu. Setrika dulu, rapikan lagi, bersih, indah. Itulah mar'ah. Yang kedua, dia selalu ingin tampil terhormat, memastikan dirinya baik. Makanya dalam bahasa Arab, cermin disebut dengan mir'ah, hurufnya sama, cuma harakatnya beda. Jadi kalau perempuan mar'ah, kalau cermin mir'ah. Mir'ah. Mirror itu dari bahasa Inggris, bahasa Arab. Kayak sugar, ya. Sugar itu dari sukar bahasa Arab. Ya. Mir'ah, cermin. Kenapa cermin disebut dengan mir'ah? Karena yang di hadapan cermin itu ingin memastikan rapi dan terhormat. Karena itu perempuan itu lebih sering lekat dengan cermin. Buka tas ada cermin, ya kan? Di rumah pakai cermin. Baik, masuk ke ruangan ada kaca bercermin. Baik, sudah duduk belum siap juga lihat handphone bercermin, ya kan? Itu biasa, itu normal, nggak ada masalah. Dan yang ketiga, ini di ilmu psikologi juga dibahas, ada IF Fuhlung. Mar'ah disebut dengan mar'ah karena punya nilai rasa yang sangat peka. Karena itu orang Arab beristilahkan dalam peribahasa al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan itu sifatnya seperti cermin. Ibu tahu cermin ya? Kalau cermin itu misal saya lempar, kemudian dia pecah, bisa nggak dirakit lagi? Jangan salah, bisa dirakit lagi, tapi dia tidak mampu memantulkan bayangan yang sempurna. Perempuan sama, kalau dia terlukai, dia bisa cepat memaafkan tapi sulit melupakan apa yang dialami. Bikin status ya. Oke, satu. Tapi itu betul. Karena itu dalam rumah tangga terkadang ada persoalan 2022 sekarang, ketika nanti ada perselisihan, rekening listrik tahun 97 itu bisa muncul lagi. Jangan heran kalau ada seperti itu, artinya normal ya. Artinya apa? Tapi kalau dia bersama-sama seperti ini, maka berubah namanya dari mir'ah menjadi nisa. Nisa. Ada surah dalam Al-Quran spesifik menyebutkan makna nisa di surah yang keempat urutan mushaf, namanya surah An-Nisa. Sekarang buka Quran surah keempat ayat 34, paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Kalau ada yang aplikasi boleh lihat handphone. Ini adalah ayat spesifik Yaumun Nisa. Nanti kalau satu kali saya ke Amerika lagi, ada IMSA, MISG, Muktamar, Yaumun Nisa lagi, paspornya ayat ini. Yang hafal boleh masuk, belum hafal tunggu di luar. Sepakat? Alhamdulillah ya Allah. Baik, lihat sini. Pelan-pelan. Nisa itu akarnya seakar dengan kata nasa. Bukan nasa yang ini ya, ada di Amerika ya. Nasa dalam bahasa Arab yang pertama yang paling pokok itu sifat suka mencurahkan apa yang dirasakan. Saya ulang ya. Sifat suka mencurahkan apa yang dirasakan. Pelan-pelan.
Nah, Quran ingin memberikan isyarat. Kenapa kalau banyakkan perempuan disebut dengan nisa, ingin memberikan kesan perempuan itu sependiam apapun kalau sendiri, kalau ketemu temannya banyak bisa cerita. Itu maksudnya. Nah, problemnya kadang yang diceritakan itu yang tidak seharusnya diungkap. Salah satunya kata Quran, bisa. Ibu siapa yang ingin jadi istri solehah atau ibu solehah boleh angkat tangan. Semuanya ya, kecuali saya kan. Baik, perempuan solehah di Quran itu cirinya cuma 2 yang pokok. Ada berapa? 2 ya. Kembali ke An-Nisa ayat 34 tadi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Ini untuk laki-laki, untuk suami. Nanti di kajian Yaumul Aba kita bahas dengan para ayat. Perhatikan. Fas-salihatu, ciri istri yang salihah itu ada 2. Yang pertama saya simpan dulu, saya akan lompat dulu pada yang kedua. Qanitatun, perhatikan baik-baik. Fas-salihatu, ciri istri ibu yang salihah itu ada 2. Qanitatun, ciri pertama qanita. Qanita, simpan dulu nanti saya terangkan belakangan. Yang kedua, hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Yang kedua, dia mampu menjaga nama baik, martabat suaminya dan keluarganya, khususnya ketika tidak sedang menyertai suaminya. Karena Allah sudah jaga. Nah, ini nanti standar sekali, ini ayat tentang kehidupan rumah tangga. Jadi kalau ada masalah di rumah tangga, sepanjang tidak dibuka keluar, itu Allah akan tutup sampai dengan hari kiamat. Dan akan diberikan dorongan oleh Allah untuk mendapatkan solusinya. Tapi ibu buka sedikit saja keluar, bukan tujuan untuk mencari solusi. Karena nanti ayat 35-nya, kalau ada persoalan, cari orang soleh sebagai tautan untuk counseling. Tapi kalau cerita hanya dibuka saja, maka yang terjadi adalah, hati-hati, nanti kemungkinan masalah membesar dan tidak mudah menyelesaikannya. Kadang-kadang kalau sendirian itu bisa diam, tapi kalau ketemu teman tak sadar yang diceritakan yang seharusnya ditutup. Tadinya sendirian, terus kumpul Yaumun Nisa ketemu teman mulai tanya, jangan apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana aktivitas? Lancar. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Itu dia pembukaan. Nah, kadang-kadang sekarang nggak ketemu teman bisa bikin status. Nggak nyangka ya, tulis padahal nyangka tuh. Jadi ketika bilang nggak nyangka itu sedang menyangka. Nah, dibikin status di Chicago, di komen di Chicago kan? Kenapa? Kunaon teh? Nah ya, udah mulai dicari uni kenapa tuh? Jadi dinikmati itu. Nah, itu yang kadang menyebabkan masalah menjadi meluas dan mereduksi ciri-ciri kesolehan. Jadi disebut dengan Yaumun Nisa, setidaknya ada 1 hari mengembalikan fitrah sebagai perempuan untuk menjadi soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup dengan amin, kita belajar dulu ya. Karena itu, tema besar kita saat ini jangan belajar yang tinggi-tinggi dulu. Kita keluarkan yang dibutuhkan, kurikulum perempuan salehah, ibu salehah, istri salehah dalam naungan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka sesuai dengan namanya Yaumun Nisa. Sepakat kita bahas itu? Baik, yuk kita mulai yang pertama. Berarti perempuan itu bisa sebagai anak, kemudian istri, 3 ibu, saya ambil yang pokok dulu ya, 4 nenek ya. Ya, ibu di sini cabangnya mertua, anak di sini cabangnya menantu. 4 ini yang pokok ya. Nanti yang kelimanya cabang pokok kiri, saudari atau saudara dari yang garis semisalnya, saudara atau ibu. Babnya cuma 5. Jadi mengenal diri sebagai perempuan, babnya 5 ini. Dan 5 ini nanti diturunkan ke semua bagian pembahasan termasuk di bab harta, warisan. Sebagai apa posisinya? Anak terima harta waris tidak? Sebagai ibu terima tidak? Sebagai saudari terima tidak? Di semua aspek
step yang ibu jalani dari mulai terlahir sampai wafat tidak akan jauh dari yang 5 ini. Dan saya berikan satu kabar gembira. Tapi tolong janji dengan saya. Kalau tidak komitmen, saya langsung selesaikan dan saya pamit. Ini rahasia di antara kita ya. Janji ya. Hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi. Saya ulangi, hadisnya riwayat siapa? Imam At-Tirmidzi. Jika ibu mampu memaksimalkan 5 ini, bahkan 1 di antara 5, maka Allah akan memerintahkan tipe perempuan seperti ini untuk langsung masuk surga saat hisab dari pintu mana saja yang dia inginkan. Bahasa hadisnya, udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Udah, gak usah repot hisab, kamu cepat masuk surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Baik. Ada lagi yang sebelum masuk surga, anaknya diperintahkan oleh Allah langsung, hei, pakaikan mahkota ini di kepala ibumu. Ada yang saat hidup di dunia, anaknya diperintahkan langsung oleh Allah, hei, berikan baktimu pada ibundamu. Dan sampai Nabi mengatakan, jika ada perempuan bisa mengikuti tuntunan ini, maka nilainya di sisi Allah 3 kali kemuliaannya dibandingkan dengan laki-laki. Ummak, 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 abah. Ibumu, 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 baru kemudian bapak. Baik, mari kita turunkan pelan-pelan. Saya punya kurang lebih sisa waktu 30 menitan. Saya akan bagi 30 bagi 5, jadi ada 6 menit di setiap poinnya. 1. Perempuan sebagai anak. Ingat, tidak ada mantan ibu, tidak ada mantan ayah. Ibu seusia berapapun sekarang pasti punya orang tua. Karena tak mungkin ada sekarang kalau tak ada unsur atasnya, ayah ibunya. Karena itu, kalau ingin disebut saleh sebagai nisa, salihat, maka unsur pertama sebagai anak terpenuhi. Quran surah ke 2 Al-Baqarah ayat 83. Ini untuk ayah dan ibunya. Spesifik nanti untuk ibu, Quran surah ke-31 ayat ke-14 sampai 15. Doanya untuk ke atas, Quran surah ke-46 ayat 15. Ibu kalau bisa lakukan ini dari saat ini, nanti akan terwariskan ke anak. Seperti ibu berbakti kepada orang tua, anak ibu pun betapapun jauh atau sulitnya sekarang, nanti akan berlaku yang sama kepada ibu. Ini faedahnya, ini manfaatnya. Baik, kita agak cepat saja. Nanti ada ayat-ayat yang saya sebutkan ayatnya, ada yang hanya saya sebutkan nomornya untuk memudahkan. Baik, untuk yang Al-Baqarah ayat 83, ya, paling kiri sebelah bawah di mushaf, ini nanti menerangkan kepada kita tentang bagaimana berbakti kepada kedua orang tua dan diletakkan posisinya setelah Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah, muliakan kepada kedua orang tua. Jadi walaupun sekarang sudah tidak ada, misal sudah meninggal dunia, ya, ayah meninggal atau ibu meninggal, tetap tidak putus baktinya. Tetap tidak putus baktinya. Nah, bagaimana cara berbakti kepada keduanya? Saya ingin lompat dulu ke Quran surah ke-46 ayat ke-15. Kita ambil doanya dulu, Bu. Usahakan ibu hafal doa ini. Insya Allah nggak panjang-panjang, pendek, singkat, padat. Tapi usahakan baca setiap selesai sholat. Saya ulang ya, usahakan baca setiap selesai sholat. Baik, saya bimbing doanya sebentar. Ibu boleh ikuti. Rabbi, 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 auzi'ni, auzi'ni, an ashkura, ni'mataka allati, ni'mataka allati, an'amta, alayya, wa ala walidayya, sedikit lagi, wa an a'mala, salihan, tardahu. Bisa cukup sampai di sini. Tidak harus lengkap sampai akhir, bisa cukup sampai di sini. Nanti ibu buka Quran surah ke-46 ayat ke-15 paling kiri sebelah atas di mushaf. Cukup keluarkan dari kata Rabbi auzi'ni, dari situ dulu. Ya, dari kata Rabbi auzi'ni sampai ke kalimat wa an a'mala salihan tardahu.
Sekarang saya cerita sebentar. Kata Allah begini, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hei, anak-anak yang sibuk itu, yang sudah sukses. Karena ini ayat berbicara tentang seorang anak yang sudah tumbuh, makin dewasa, minimal usia 40 tahun. Ya rata-rata sudah mencapai itu ya, atau sedikit di bawahnya, atau banyak di atasnya. Ini kata Al-Quran, hei, anak-anak yang sudah tumbuh, sudah matang, sudah ada yang banyak sukses, usia bahkan mencapai 40 tahun. Yang dulu, maaf sekali, dikandung ibunya kurhan, dengan kesulitan yang luar biasa. Kurhan tuh gini, kiri kanan susah, kiri susah, ibu yang sangat merasakan. Ya, telungkup tidak mungkin, gitu kan? Dibawa kemana-mana, 9 bulan 10 hari. Hei, anak yang sudah sukses, yang gak sadar usiamu bahkan sudah melampaui 40 tahun, yang kamu masih ingat dikandung oleh ibumu, dirawat-rawat, disapi-sapi, disayang-sayang, sampai usiamu sekarang bahkan sudah mencapai 40 tahun. Kamu merasa kesuksesan itu adalah hasil jerih payahmu. Kata Allah, ingat, boleh jadi 70% saham kesuksesan itu, itulah ibumu dulu yang sering bangun malam menangis memohon kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai anakku tidurnya seperti aku sekarang. Jangan sampai anakku makannya seperti makananku sekarang. Itulah ayahmu yang dulu berusaha keras dengan peluh keringatnya, serambutan dia mencari sesuatu untukmu sekarang. Maka kalau kamu pernah sukses dan mendapatkan itu, setidaknya orang pertama yang harus diingat adalah bapak ibumu. Kalaupun tak mampu memberi atau orangnya tak ada seperti saya sekarang, maka setidaknya jangan pelit untuk bermohon kepada Allah kebaikan doa untuknya. Maka dimohonkanlah, dibimbing oleh Al-Quran, Rabbi, ya Allah yang sangat menyayangi setiap hamba, yang merawat, yang memberikan kebutuhan. Auzi'ni, bimbing aku, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, untuk mensyukuri nikmat yang kau anugerahkan padaku sampai usia sekarang. Wa ala walidayya, dan berikan percikan kenikmatan ini untuk orang tua. Jadi kalau ibu bacakan itu, terus ibu sholat, itu jangan dikira pahala untuk ibu sendiri. Hasil sholatnya, selesai sholat, itu kalau orang tua sudah meninggal, pahalanya mengalir menerangi kesendirian di alam kuburnya. Ibu baca Quran, jangan dikira setelah baca doa ini untuk sendiri. Maka setiap hurufnya mengalir cahayanya untuk orang tua yang sudah meninggal di alam kuburnya. Ini nggak bisa kelihatan sekarang, ya, dan nggak bisa ditelusuri penjelajahan alam kubur, mustahil. Nanti saat masuk ke dalamnya, ibu biasakan sekarang, minta nanti feedbacknya. Anak yang mendapatkan kebiasaan ibunya, esok lusa dia akan mendapatkan hidayah Allah untuk memberikan yang serupa. Itu sudah rumus dalam Al-Quran. Dan yang menyampaikan Allah, bukan saya. Kalau yang menyampaikan saya, Adi Hidayat, ibu bisa tinggalkan. Belum tentu benarnya. Tapi yang menyampaikan, yang mencipta kita, orang tua kita, yang mengatur semua alam kehidupan kita. Itu logis sekali, kata Allah. Kalau belum mampu memberi dengan harta, masa berdoa pun tak mampu dilakukan. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, ujungnya wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, mungkin ada masa-masa lalu yang aku belum baik perilakunya, sehingga dengan itu pun akan menyulitkan orang tuaku bahkan di alam kuburnya. Hati-hati bu, orang tua kita itu bertanggung jawab hisabnya atas anak-anaknya. Hati-hati, sepanjang ia telah memberikan yang terbaik, ringan hisabnya. Tapi kalau anaknya masih hidup, dia masih bisa memberikan syafaat lewat amal solehnya untuk ibundanya, terutama di alam kubur atau ayahandanya. Maka apa yang dilakukan? Bermohon kepada Allah, ya Allah, bila dulu aku belum maksimal amalnya, mohon berikan aku kekuatan untuk menggunakan sisa hidupku beramal soleh, sehingga jariyahnya mengalir untuk kedua orang tuaku. Jelas ke sini? Nah, maaf ibu sekalian, saya tidak bermaksud mengajari. Orang tua yang membiasakan seperti ini, maka akan otomatis anaknya yang berada di bawah naungan perawatannya akan membuat dan berperilaku yang serupa seperti ibu pernah melakukan kepada kedua orang tuanya. Satu. Ini berdampak pada anak. Ini pasti. Jadi kalau ibu ingin anaknya soleh, berapapun usianya, maka yang pertama dilakukan, solehkan dulu diri kita.
Jadi kalau anak ini ingin baik, solehkan dulu dirinya. Ya, soleh itu ibu tidak harus berganti tahajudnya 11 rakaat baca Quran, tidak. Standar itu jangan lihat orang lain, lihat standar kita pribadi. Allah itu maha mengetahui. Kadang-kadang begini, orang yang baru berubah, baru tobat aja, itu nilainya kadang-kadang lebih diperhatikan oleh Allah dengan orang yang sering tahajud malam. Bisa demikian. Sedikit cerita ya. Saya cerita dari murid dulu sebentar ya. Ibu sekalian, ada suami istri, kebetulan ada persoalan, beda pandangan. Saya baru tiba dari Tripoli ke Indonesia, saya mengajar, minta masukan, nasihat. Terus saya arahkan pelan-pelan. Yang suami kita naikkan sedikit, yang istrinya kita turunkan di ilmu agama supaya ketemu dua-duanya. Suaminya sukses. Setelah belajar makin sukses. Perusahaannya cukup banyak, punya pom bensin, punya macam-macam, dia perusahaan di jalan tol dan sebagainya. Istrinya begitu kemudian dua-duanya memperbaiki diri, apa yang terjadi? Sekarang istrinya bahkan menjadi seorang guru tahsin Al-Quran, suaminya tetap bisnis, punya banyak rumah Quran, anak-anaknya tanpa diminta, ada yang di desain grafis, ada yang di sekolah umum, tapi rata-rata semuanya adalah ahli Al-Quran. Tanpa diminta, langsung berubah. Ya, langsung berubah. Jadi anak itu kalau orang tuanya sudah mengondisikan baik, anak pasti ikut. Itulah fadilahnya. Dan yang terhebat adalah pertama kali memperbaiki diri, niatkan semua kebaikan kita pahala mengalir untuk orang tua. Saya bisa ada di hadapan ibu sekarang, wasilahnya karena saya menggunakan kewajiban saya sebagai anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Saya mengawali menghafal Quran itu karena ingin berbuat baik pada ayah yang telah meninggal. Yang saya ceritakan tadi malam, mungkin sebagian besar ibu hadir di dalamnya. Saya cerita tentang ibu saja karena sekarang Yaumun Nisa. Saya mohon maaf kalau satu saat saya berhenti sejenak tentang cerita ini, karena kadang-kadang memori itu tidak mudah untuk bisa mengondisikan perasaan kita. Saya punya seorang ibu yang sangat saya cintai, dan cintanya kepada saya sangat luar biasa. Saya satu-satunya anak, saya anak keempat yang disekolahkan di pesantren. Ini diantara kita, saya tidak banyak buka keluar. Setelah saya bermimpi di musola, saya melihat sosok yang bercahaya, bersih, baik. Lalu disampaikan, inilah Nabi kita, Rasulullah SAW. Saya bangun, saya cerita pada orang tua saya. Singkatnya, diputuskan saya masuk pesantren. Secara singkat, ayah saya meninggal tahun 97, ibu sendirian. Demi Allah saya katakan, ibu saat memasukkan saya ke pesantren, itu yang dilakukan oleh beliau, bertanya ke semua orang tua seangkatan saya, berapa uang saku yang Anda berikan kepada anak Anda? Lalu beliau mengambil nilai yang paling tinggi. Itu Bu, tiap bulan saya dapat uang saku, alhamdulillah, tidak ada persoalan, tidak ada masalah, makan ini cukup dan sebagainya. Tiba kemudian secara singkat, ada dapat libur untuk pulang. Saya pulang keluar, dari kejauhan saya lihat ibu saya sedang jemur pakaian, ini kisah nyata. Kalau saya senyum bahagia, ibu saya pun tersenyum bahagia. Saya percepat langkah. Begitu saya melihat ibunda saya diam terpaku. Kenapa pakaiannya berubah? Yang tadinya punya pakaian bagus, sekarang seperti kain pel digunakan. Saya langsung masuk ke dalam. Saya cium tentunya ibu saya, cium tangannya, saya peluk, saya langsung pergi ke dalam, saya buka semua pakaiannya, lemarinya saya tak temukan pakaian bagusnya lagi. Saya duduk, ibu saya sudah siapkan makanan, saya gak cerita apa-apa. Tiba-tiba saat beliau pergi, kakak saya menyampaikan, yang nomor 2 yang perempuan, mana pakaian ibu saya sini? Beliau diam. Dek, tahu gak? Kita tidak pernah tahu. Beliau kuliah, kakak saya yang paling pertama juga kuliah, kita tidak pernah tahu bahwa ternyata mama itu saat kita belajar, beliau menjual semua yang terbaik yang beliau miliki. Dan saat krisis itu, beliau hanya bertahan dengan 150.000 per bulan. Jadi beliau mengajar Bu di sekolah. Itu berangkatnya cuma minum kopi, makan pisang goreng 1. Dan beliau tahan makan nasi sampai malam. Bukan karena puasa, karena nggak adanya. Lalu saya menangis jadi-jadi, saya katakan, ya Allah, saya bermohon kepadamu, beri saya kesempatan satu saat saya ingin ganti pakaian itu dengan kain ihram yang saya akan ganteng sendiri langsung di hadapan Ka'bahmu itu.
Maka ketika saya pamit, saya tidak tampakkan rasa sedih berlebihan di hadapan ibu saya hanya tunjukkan bahwa saya akan semangat belajar. Saya cium, saya peluk, saya berangkat. Secara singkat, saya dapat beasiswa kuliah ke Tripoli. Alhamdulillah, usia 26 tahun saya diangkat jadi amin khatibah. Kalau di Indonesia kayak ketua MUI seperti itu, ya, di wilayah Sawani. Kita boleh menentukan siapa yang khatib, siapa yang tidak dan sebagainya. Singkat ya, Masya Allah ada panggilan, Ustadz Adi dapat kesempatan untuk ke Mekah, tugas dari pemerintah tenaga musim haji. Saya ingat ibu saya, nggak mungkin saya berangkat kalau ibu saya nggak berangkat. Maka 2010 itu saya telepon ibu saya, Ma, alhamdulillah tahun ini saya dapat kesempatan haji. Saya merasakan kegembiraan di ujung telepon sana. Masya Allah, nah, alhamdulillah, mudah-mudahan bla 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 dan sebagainya. Saya bilang, Ma, saya nggak mungkin berangkat kecuali mama ikut. Oh gimana katanya bisa ikut? Kan nggak ada tabungannya. Berapa yang harus dibutuhkan? Kata beliau 25 juta untuk porsinya. Insya Allah ada. Saya nabung, Bu. Nabung. Saya beli celengan, setiap dapat uang beasiswa saya masukkan. Allahu Akbar. 2 pekan sebelum uang pokok haji itu disetorkan, saya buka celengannya. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Butuh 25 juta, begitu saya buka dapat 1 juta. Ini nyata. Kurang berapa? 4 juta. Tapi 3 hari sebelum itu disetorkan, tiba-tiba murid-murid yang belajar dengan saya di KBRI, ada ibu-ibu juga, entah dari mana dia yang tahu. Ya Ustadz kan mau berangkat ya, ibunya harus berangkat juga. Insya Allah Ustadz, biar kami aja nanti yang biaya ibunya. 3 hari sebelum berangkat ada itu, saya bilang alhamdulillah ya Allah. Saya telepon, Ma, insya Allah sudah ada 25 juta. Sekarang saya kirimkan ya, langsung setorkan. Begitu selesai, malam waktu Indonesia saya telepon lagi, Ma, udah setor, dah. Tahun berapa berangkat? Ya nak, tahun 2013. Saya berangkat 2010. Saya bilang nggak bisa. Saya berangkat 2010. Mama 2013 harus sama 2010. Perhatikan apa yang ibu saya katakan. Ini kami dari kecil diajarkan demikian. Ibu saya itu kalaupun beli ayam itu nggak pernah beli yang mati. Beliau beli yang hidup, lalu dibawa ke tukang potong, dipotong di depan beliau. Bacakan Bismillahirrahmanirrahim depan saya. Jadi kalau sudah dipotong di depan beliau, tahu halal baru dibawa pulang, baru dimasak. Perhatikan kalimat beliau. Nah, Mama tidak mau mengambil jatah orang lain. Kalau Allah tetapkan 2013, 2013, 2010, 2010. Ananda berangkat, nanti Allah berikan kemuliaan-kemuliaan. Saya bilang insya Allah pasti ada cara. Balik lagi Bu, doa lagi. Ini yang saya gunakan. Saya minta hak saya kepada Allah untuk diberikan hak sebagai anak memuliakan ibu saya yang masih ada. Doa lagi, sujud lagi, minta lagi. Kita mohon dengan Quran kita. Tepat peringatan 27 Ramadan di Tripoli. Saya sedang menjadi juri MTQ di samping rektor. Tiba-tiba ada telepon. Saya tahu itu di Indonesia pasti tengah malam, karena acaranya ba'da Isya di Libya. Bedanya kita 5-7 jam ke Indonesia. Maka ketika ada telepon, saya lihat ini ibu saya. Saya bilang, Pak Rektor mohon maaf, ini ibu saya telepon, boleh gak saya angkat? Kata dia, angkat. Itu saya bawa langsung ke belakang, minta izin, tahan sebentar MTQ. Saya angkat, Ma, Assalamualaikum. Salam. Tiba Bu di ujung sana, dia lalu mengatakan, nah, alhamdulillah, Mama bisa berangkat tahun 2010. Ternyata tahun itu ada penambahan kuota untuk haji setelah pertemuan di Turki. Jadi komposisinya berubah 1000 plus 1. Jadi setiap ada 1000 muslim dapat 1. Indonesia mendapatkan 20.000 tambahan kuota. Ibu saya termasuk di dalamnya tanpa memberikan uang lebih sedikit pun. Masalah belum selesai. Orang lain kopernya sudah ada, ibu saya belum ada. Telepon lagi. Nah, tapi Mama belum dapat koper, jangan-jangan ini ilegal gitu. Saya bilang enggak lah, insya Allah. Tiba-tiba sepekan sebelum berangkat datang kopernya lebih besar dibandingkan dengan jamaah yang lain. Harus check up, naik angkot. Tapi yang bisa cuma itu, naik angkot, datang kemudian ke rumah sakit, baru turun yang dipanggil beliau.
sampai berangkat tiba waktunya. Saya lebih dulu di Mekah karena saya petugas. Saya tunggu dulu. Saya sudah siapkan semuanya dan saya tahu di mana tempatnya. Begitu tiba rombongan ibu saya datang, saya tidak sapa beliau. Saya lihat dari kejauhan. Di Jarwal, satu hotel, sudah siap ganti, beliau sudah keluar depan lift ingin menuju ke Mekah untuk tawaf kudum, tawaf pertama. Saya lihat dari jauh. Saya tidak sapa, saya biarkan dulu. Saya menikmati momen itu untuk mensyukuri betapa besar nikmat Allah yang dikabulkan sejak saya minta 97, dikabulkan 2010. Lalu ketika berjalan, saya langsung datangi tepat depan Ka'bah. Di perjalanan mendekat kepada Ka'bah, saya gandeng tangannya, saya katakan, "Ma, ayo kita tawaf." Ibu saya lihat, saya ajak tawaf. Saya bayangkan saya dah hajar dengan Ismail itu. Kemudian saya pegang terus tawaf. Saya bawa dalam saya. Dan saya katakan, "Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah." Kita berpelukan dan selesai. Dan apa manfaat itu? Semua kemuliaan yang pernah coba saya lakukan untuk ibu saya, semua sekarang dikembalikan keberkahan-keberkahannya pada perjalanan hidup kami. Dengan anak-anak, gak ada yang kurang sampai sekarang. Alhamdulillah, saya gak pernah minta-minta. Saya datang mengajar gak pernah minta apapun. Gak pernah saya minta. Saya datang bukan minta bayaran. Apapun yang bisa saya kerjakan, saya lakukan sendiri. Tapi demi Allah, ujung kepala sampai ujung kaki, sampai hari ini saya tidak pernah beli apapun. Pengalir termasuk ke anak-anak. Mau ngafal Quran, mudah. Mau belajar, mudah. Dapat akses, mudah. Niatnya satu, memuliakan kedua orang tua. Jadi saya kira, apa yang saya lakukan itu tidak ada batas. Ibu, tidak ada yang terlambat. Setidaknya doakan kedua orang tua. Ada harta berlebih, infak, sedekah, korban atas nama keduanya. Demi Allah saya katakan, ada keberkahan akan melekat kepada ibu dan keluarga bersama. Satu. Nah, saya mohon maaf ya, 5 menit lagi. Oke. Jadi saya sudah ajarkan bagian pertama, Yaumun Nisa. Nisa yang salihah tidak disebut dengan salihah kecuali memenuhi unsur yang pertama. Sebagai anak, ibu sudah berkehidupan sudah puluhan tahun. Berapa banyak kewajiban yang sudah ditunaikan untuk memuliakan kedua orang tua? Karena itu wasilah yang mempertemukannya. Dua, saya agak cepat sebagai istri. Ya, mudah-mudahan 5 menit bisa dicepatkan. Sebagai istri, pindah tadi ke Quran surah keempat ayat 34. Saya cepat. Fasalihatu, istri yang salihah itu, kalau sudah istri ada apa pasangannya? Suami. Baik. Ada istri, ada suami ya. Fasalihatu, istri yang salihah itu qanitatun. Qanita. Ada yang namanya qanita? Qanitatun. Qanita itu artinya taat kepada Allah dengan cara menaati suami kepada semua yang baik yang dianjurkan. Sepanjang suami nggak minta maksiat. Misal begini bu, "Mah, ngaji ya?" "Siapa?" "Mah, sedekah yuk." "Siap." "Mah, bangun malam yuk." "Insya Allah Pak." "Mah, anak-anak tolong jaga ya, Papa berangkat kantor dulu." "Insya Allah Pak." Sepanjang ibu lakukan semua itu karena Allah, jadi bukan karena suaminya. Menaati suami itu karena Allah perintahkan. Apa yang terjadi? Kalau ibu bisa lakukan ini, maka perhatikan baik-baik, turunlah hadis yang disampaikan Nabi riwayat Imam At-Tirmidzi. Idza shallatil mar'atu sholataha. Kalau ada seorang istri hanya sholat fardu saja, nggak pernah sholat sunnah selama hidupnya, 5 waktu saja. Wa shamat shamaha, puasa fardu Ramadan saja, nggak pernah puasa sunnah. Wa hafizat farjaha, dan menjaga kehormatan dirinya, nggak selingkuh, nggak berzina dan sebagainya. Perhatikan yang keempat, wa ata'at zaujaha, dan menaati suaminya karena Allah. Pada yang baik-baik. Ya, qila laha yaumal qiyamati, maka dikatakan pada istri yang seperti ini di hari kiamat saat hisab, udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Sudah, jangan banyak lama dihisab, cepat masuk surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Nah, nanti ada seninya kalau kita waktunya masih panjang, ada seninya. Karena gini, kadang-kadang ada perbedaan pendapat bagaimana cara menaatinya. Ya, nanti ada seninya tersendiri. Bisa suami meminta kepada ibu untuk berbuat maksiat tapi dengan cara halus. "Man, ada family gathering ya di kantor, tapi tolonglah malu sama yang lain, lepaskan jilbab dulu sebentar aja. Setelah itu pakai lagi misalnya." Nah,
Sementara Allah menginginkan pakai jilbab, suami menginginkan lepas sejenak. Bagaimana menggabungkan ini? Di antaranya contoh begini, tidak harus keluar kata-kata kasar. Apa? Misalnya, ya, ar-rijal, suami itu rijal. Rijal itu apa? Pemimpin. Apa ciri khas pemimpin? Ciri khas pemimpin itu tidak ingin dipimpin. Ya deh? Menerima masukan, tidak menerima saran. Ingat itu. Baik ya? Maka masuknya begini. Kalau sudah keluar bahasanya perintah, jawab dengan bahasa hati. Pak, ini kerudung diajarkan oleh mama sejak kecil sebagai tanda cinta dan jariah untuk beliau. Saya takut kalau saya lepas, kemudian saat dilepas saya meninggal. Saya meninggal dalam keadaan tidak berkerudung. Saya malu di hadapan Allah dan kedua orang tua ketika berpulang. Kira-kira solusinya bagaimana ya Pak? Itu ketika ibu masuk dengan bahasa yang sangat lembut, demi Allah saya katakan, ya sudahlah, pakai aja, mungkin jadi dakwah untuk mereka semua gitu. Jalan masuk yang indah. Nanti banyak lagi persoalan yang dicontohkan, termasuk contoh persoalan Nabi dengan istri-istrinya. Kita bisa keluarkan di saat-saat yang memungkinkan membahasnya. Terakhir, saya akhiri. Saya cepat sekali. Sebagai nenek dan saudari, ini sangat gampang, jadi saya fokuskan di ibu dulu dengan cepat. Ibu ini yang bagian terakhir. Sebagai ibu, ini fadilahnya luar biasa. Jadi kalau ibu bisa lakukan ini, itu langsung setiap dapat pahala 3 kali lipat, 3 kali lipat, 3 kali lipat. Saya ulang ya, 3 kali lipat, 3 kali lipat, 3 kali lipat. Kalau saya bicara pahala, artinya investasi akhirat yang berkahnya di dunia. Ya, berkah itu begini, ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, kesuksesan untuk anak-anak. Nanti pahala mengalir untuk ibu. Ya. Saya contoh cepat, kalau sudah ada ibu artinya ada apa? Anak. Ya. Saya cepat, saya tutup. Posisikan anak sebagai titipan istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, deh? Sebagai titipan istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau akhiri, saya ada kacamata, saya titip ibu kacamata. Saya mau pergi sejenak, ya. Nanti saya balik malam, saya ambil lagi. Ini kacamata istimewa dalam pandangan saya. Tiba-tiba saya kembali ke sini, tiba-tiba frame-nya bengkok. Kemudian kacanya hilang satu misalnya. Perasaan saya bagaimana? Kecewa ya? Baik. Tapi kalau saya kembali ke sini, jadi lebih rapi, bersih, halus, bahkan ada tempatnya misalnya. Bahkan ada tisunya atau kain untuk mengelapnya. Kira-kira apa yang saya lakukan? Bukan sekedar senang dan mengucapkan terima kasih, boleh jadi saya akan berbagi sesuatu yang mungkin berharga menurut saya untuk diberikan. Gitu ya? Anak itu kalau diposisikan demikian, bukan hanya ibu mendapatkan pahala dan bukan hanya titipan, tapi anak itu akan dijadikan keluarga yang hakiki di akhirat, tak pernah dipisahkan, dan di dunia dijadikan oleh Allah sosok yang membahagiakan untuk ibu dan menjaga sampai dengan ibu kembali kepada Allah. Baik. Saya tutup dengan kisah sederhana, ya, singkat saja, cepat dan padat. Ibu di Arab Saudi, ini kisah nyata. Saya tak pernah cerita yang fiktif, insya Allah. Di Arab Saudi ada seorang ibu terhormat, ayahnya terpandang. Tiba-tiba beliau menerima tamu dari suaminya. Biasa kan masak ya bu ya, udah masak yang enak, yang bagus, yang siap, sudah siap dihidangkan. Tiba-tiba anaknya yang masih kecil datang bermain, membawa pasir. Langsung ke dapur, temui ibunya, dia katakan, "Umi!" Disiram. Makanan yang sudah siap disajikan, disiram pakai pasir. Kalau ibu dalam posisi ibu yang ada di situ, kira-kira bagaimana responnya? Gitu ya? Kamu ini anak siapa sih? Baik, saya berikan rahasia cepat ya bu ya. Ya, bu. Kalau ibu ingin cepat dikabulkan doanya, perempuan itu punya rahim. Sifat perasaannya kuat. Sedangkan sifat Allah rahim dan maha merasakan. Di antara doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa seorang ibu ketika merasakan kegelisahan. Maka alih-alih ibu itu mencela anaknya, beliau katakan demikian, "Nah, pergi ya ke Masjidil Haram jadi imam di sana." "Ya bunayya idhab ilal haram takunu imam fi." Nah, pergi ke haram jadi imam ya. Anaknya ketawa aja gitu ya.
ketawa. Tapi sampai sekarang anak itu menjadi kepala imam di 2 masjid suci, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Dialah Syekh Abdurrahman As-Sudais. Itu Imam Sudais begitu. Waktu kecil. Banyak hal lagi yang bisa kita ungkap. Ini sebagian yang saya tampilkan, contoh ayatnya banyak, hadis-hadisnya banyak yang bisa kita turunkan. Tapi karena waktunya sudah selesai, saya cukupkan dulu. Tak terasa ya, sudah selesai waktunya, kita diskusi dulu dan kita manfaatkan waktu yang ada. Saya perkenankan kembali ke moderator. Dan saya boleh pakai kacamata?